Saya mau tanya tentang wudhu, Pak Ustadz. Iya, Bu. Pak Ustadz sudah menerangkan bahwa wudhu itu yang wajibnya menurut Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Diterjemahkan oleh Pak Ustadz, membasuh atau mencuci muka dan tangan sampai sikut. Kemudian yang kedua, wamsahu ruhusikum wa arjulakum ilal kabain. Pak Ustadz menjelaskan atau diterjemahkan menyapu kepala dan mencuci kaki sampai mata kaki. Ini pertanyaannya, mengapa dalam ayat kedua itu diterjemahkannya itu mencuci kaki, padahal di situ kan tidak ada kata lain selain dari kata sambung wa, begitu. Menyapu kepala, kenapa tidak menyapu kaki atau menyapu kaki ya? Ini saya tanyakan karena ada yang mengatakan bahwa kalau kita berwudu dengan mencuci kaki itu menyalahi perintah Allah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran kan tertulis seperti itu. Hanya langsung saja wa arjulakum. Tidak ada kata-kata lain. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Iya, Bu. Oke, Ibu ya. Orang yang cerita sama Ibu itu, saya yakin dia tidak mengerti bahasa Arab. Saya yakin itu. Jadi ini analisisnya gramatikal, Bu. Jadi memang orang yang bicara agama itu harus mengerti bahasa Arab. Idza qumtum ilas shalah, kalau kamu mau sholat, fagsilu wujuhakum. Basuh wajah kamu. Wa aidiyakum, pakai fathah. Ilal marofiki, basuh tangan sampai sikut. Wamsahu biru usikum, usap kepala kamu. Wa arjulakum, nah di situ ada fathah. Itu ada kata yang dibuang. Wagsilu arjulakum, gitu. Jadi orang yang cerita sama Ibu, dia suruh harus belajar bahasa Arab lagi. Karena ini bahasa Arab simpel sebenarnya. Orang yang belajar bahasa Arab tuh ngerti banget. Jadi dia sok logis gitu. Ya, wamsahu birusikum, usap kepala kamu dan usap kaki kamu gitu kan. Dia bilang kan wa. Nah, justru wa di situ mengisyaratkan ada kata yang disembunyikan, yaitu wagsilu arjulakum gitu. Jadi kalau bahasa, kalau dibedah dengan ilmu bahasa gini, idza qumtum ila shalat fagsilu wujuhakum wagsilu aydiyakum wamsahu biruusikum wagsilu arjulakum gitu. Itu gramatika sederhana sih sebenarnya. Nggak usah advance lah. Sederhana. Itu gramatika intermediate juga bisa gitu. Jadi orang yang ngomong sama Ibu, saya yakin dia nggak ngerti bahasa Arab. Saya yakin. Saya yakinnya. Kenapa? Orang yang ngerti bahasa Arab mah itu tuh udah. Tapi orang ada yang memang sok logis gitu ya. Coba Ibu perhatikan. Di situ kan wamsahu biruusikum. Lalu langsung wa arjulakum. Justru kata wa di situ untuk menunjukkan ada kata yang disembunyikan. Seperti halnya wa yang di atas. Fagsilu wujuhakum. Oke? Wa aidiyakum. Wa di situ apa? Ada yang disembunyikan. Wagsilu aidiyakum. Nah, makanya ketika bicara biruusikum, muncul kata wamsahu biruusikum. Baru wa arjulakum. Wa lagi. Wa di situ ada yang disembunyikan gitu ya. Ini mah dijawab dengan gramatika basic juga udah terjawab, Ibu. Yang bikin saya suka agak marah itu orang yang nggak ngerti bahasa Al-Quran, kemudian sok tahu gitu, lalu mengatakan salah itu kalau cuci, karena di Qurannya juga mengusap.
Kata siapa? Ya, itu mah karena kebodohan dia saja. Karena apa? Orang kalau ngomong di depan orang awam nanti, oh ya, gitu. Kan gitu. Ini makanya hal yang menyesatkan yang kayak begini, gitu, ya. Jadi, secara gramatikal justru itu harus diartikan membasuh kaki. Karena ada kata yang disembunyikan. Itu untuk efisiensi kata. Dalam bahasa Indonesia juga kan kita dianjurkan bicara itu mencari kata yang efisien, kan gitu. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Jadi kalau kata itu tidak efisien, itu fagsilu wujuhakum, wagsilu aidiakum, wamsahu biruusikum, wagsilu arjulakum. Tapi wagsilunya terlalu banyak disebut, itu tidak efisien. Maka cukup dengan huruf wawu. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum, gitu ya. Oke lah, orang yang bicara sama ibu dia yakin, saya yakin dia nggak ngerti bahasa Arab. Nah, suruh belajar lagi tuh ya. Bukan apa-apa saya agak marah itu karena itu fatwanya sesat ya. Karena benar-benar sederhana kok kemudian jadi membuat orang lain tersesat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.